Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 27 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2025. Menjawab pertanyaan MTPJ Gemim sesungguhnya merupakan upaya kita dalam memahami tema MTPJ Gemim tanggal 27 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2025. Nah, cara kita memahaminya adalah dengan menggali teks Alkitab dan merumuskan relevansinya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi menjawab pertanyaan MTPJ Gemim sesungguhnya menolong kita dalam memahami pesan teks Alkitab dan relevansinya dalam kehidupan kita. Oke, jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Mari ikuti jawaban saya untuk pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 27 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2025. Saudara, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang kita pahami tentang tema, jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup? Menurut Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang kedua, mengapa ada kritik terhadap pemahaman jemaat Roma yang mengatakan bahwa semakin banyak dosa, maka semakin berlimpah-limpah kasih karunia? Yang ketiga, bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah ditebus dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam hubungannya dengan orang lain? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan kepada kita. Dan melalui kesempatan ini saya akan share kepada kita semua jawaban yang boleh saya berikan untuk 3 pertanyaan ini. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang kita pahami tentang tema jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup? Menurut Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita memahami tema jika kita mati dan bangkit dengan Kristus. Tema ini yang akan kita pahami dengan menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Nah, untuk memahami tema ini, perspektif kita adalah perspektif Roma 6 ayat 1 sampai 14. Artinya, tema ini akan kita pahami bertitik tolak dari kajian atas teks Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Itu berarti kita harus tahu dulu apa itu kitab Roma dalam hubungannya dengan tema ini. Kitab Roma adalah kitab yang ditulis oleh Paulus pada tahun 57 Masehi. Dia menulis kitab ini dari sebuah kota yang bernama Korintus, ibu kota provinsi Akhaya dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dia menulis di rumah Gaius. Kita bisa melihat itu dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-23 dan bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 14. Surat ini ditulis dengan bantuan seorang sahabat Paulus yang bernama Tertulius. Perhatikan Roma 16 ayat yang ke-22. Nah, tema kitab ini secara keseluruhan adalah dibenarkan oleh iman. Surat ini ditulis karena adanya ketegangan atau adanya perpecahan antara jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi dan jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, Paulus menulis surat ini untuk memperbaiki relasi antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Jadi kitab ini sesungguhnya ditulis oleh Paulus untuk memperbaiki persoalan itu dan mempersiapkan jemaat agar jika dia datang ke jemaat di kota Roma, jemaat sudah siap untuk menyambutnya. Saudara, dari isi kitab Roma dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Yang kedua pasal 12 sampai pasal yang ke-16.
Nah, dari sini kita paham bahwa bahasan kita Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 merupakan pengajaran Paulus tentang kebenaran berkarya melalui iman. Nah, sekarang apa maksud tema ini? Jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Apa maksud tema ini? Saudara, tema jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup sesungguhnya digali dari ayat 5. Roma pasal 6. Demikian bunyinya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini merupakan pengajaran Paulus bagi jemaat di kota Roma yang saat itu sedang mengalami ketegangan antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, yang menjadi fokus kajian kita saat ini terkait dengan tema kita, yaitu jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Saudara, tema ini memiliki pengaruh secara psikis. Siapa yang tidak ingin hidup? Kita semua yang menghuni planet bumi ini, kita semua ingin hidup. Bahkan ingin hidup selama-lamanya. Kita menghindari yang namanya kematian. Paulus memberikan pengajaran yang luar biasa di sini. Kita akan menjadi sama dengan Yesus Kristus, mati dan bangkit, hidup untuk selamanya. Dalam ayat yang keempat disebut, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi hidup yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hidup yang baru. Nah, bagaimanakah hidup yang baru itu? Dari ayat 4 jelas, kita berjumpa dengan kata baptisan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus ditandai dengan baptisan. Pembaptisan itu ternyata mengandung arti dikuburkan dalam kematian Kristus. Nah, apanya yang dikuburkan? Apakah tubuh kita ini yang dikuburkan? Saudara, tentu saja bukan itu. Perhatikan ayat 1 dan 2 dari Roma pasal 6. Dikuburkan dalam kematian Kristus artinya telah mati bagi dosa. Jadi yang dikuburkan di sini adalah dosa kita. Dan itu adalah karya Kristus bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus menggantikan kita. Dan itu karya Yesus Kristus melalui kematiannya. Yesus menggantikan kita, menerima hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia terima semuanya itu demi untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sesungguhnya merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Kita bisa memeriksa hal itu di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Yesaya menyebut tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini akan menjadi korban penebus salah. Nah, kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, di sana kita akan jumpa dengan nubuat Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi antara nubuat Nabi Yesaya dengan nubuat Yohanes Pembaptis, ketemu. Yesaya menubuatkan hamba Tuhan menjadi korban penebus salah, sedangkan Yohanes bernubuat Yesus adalah korban penghapus dosa, menghapus dosa dunia. Nah, Yesus telah menjadi korban penghapus dosa. Dia mati menggantikan kita. Nah, karena Yesus Kristus telah mati menggantikan kita, Paulus mengajarkan beberapa hal ini kepada jemaat. Yang pertama, perhatikan ayat 6 dan ayat yang ke-12. Manusia lama kita telah turut disalibkan, maka kita jangan lagi menghamba kepada dosa. Jangan lagi menurut keinginan dosa. Yang kedua, jika kita telah mati dengan Kristus, kita akan hidup bersama dengan Dia. Perhatikan ayat 8. Dan kehidupan kita adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan ayat 10. Yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-13,
maut tidak berkuasa lagi atas kita. Karena itu serahkanlah anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Nah, itulah saudara sekalian yang dapat kita pahami dari tema kita. Jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Mati bagi dosa, menyerahkan anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa ada kritik terhadap pemahaman jemaat Roma yang mengatakan bahwa semakin banyak dosa maka semakin berlimpah-limpah kasih karunia? Jadi jemaat di kota Roma punya pemahaman, tentu saja bukan semua, hanya sebagian, bahwa semakin banyak dosa maka semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Nah, mengapa ada kritik terhadap pemahaman ini? Saudara, kritik itu kita temukan di dalam ayat yang pertama. Dan yang menyuarakan kritik itu adalah Rasul Paulus. Perhatikan ayat 1. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dari apa yang Paulus katakan ini, Paulus berhadapan dengan sekelompok orang yang anti hukum atau antinomianis, ya. Kelompok ini memiliki pandangan teologis bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus tidak terikat lagi pada hukum moral tertentu, misalnya hukum Taurat. Jadi kalau kita, menurut kelompok ini, kalau kita sudah percaya pada Yesus Kristus, Tuhan kita, maka kita tidak lagi terikat pada hukum-hukum moral, misalnya hukum Taurat. Mereka berpandangan hukum ini tidak berlaku bagi mereka, tidak wajib ditaati. Alasan mereka, karena mereka telah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sekalian di jemaat menemukan pemahaman yang seperti ini. Karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kita tidak diwajibkan mentaati hukum Taurat. Adakah pemahaman yang seperti ini yang kita temukan di jemaat? Nah, itulah antinomianis yang memahami karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka hukum moral tidak berlaku lagi. Semakin banyak dosa, semakin besar kasih karunia. Nah, Paulus menolak pemahaman yang seperti ini. Paulus mengkritik pemahaman ini. Beriman kepada Yesus Kristus bukan berarti hidup tanpa hukum. Bukan berarti mengabaikan hukum-hukum moral. Nah, Paulus mengkritik pemahaman yang salah. Diselamatkan oleh iman bukan berarti kita hidup tanpa hukum, bebas berbuat dosa, lalu meyakini kasih karunia itu bertambah-tambah jika kita berbuat dosa. Nah, kasih karunia itu telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia mati menggantikan kita. Kutuk dosa, yaitu maut, ditimpahkan kepadanya agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Nah, beriman kepadanya berarti kita beroleh kasih karunia, diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan beroleh hidup yang baru. Itu dapat kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Nah, apa hidup baru yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Perhatikan ayat yang keenam. Hidup baru yang dimaksudkan adalah hidup yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jika kita menjalani kehidupan dan tidak lagi diperhamba dengan dosa, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai hidup yang baru. Jadi Paulus mengkritik pandangan semakin banyak dosa agar semakin bertambah kasih karunia. Karena ini merupakan pandangan yang sesat, pandangan yang bertentangan dengan doktrin Kristen tentang keselamatan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dari jawaban yang saya berikan ini, kita
dapat menyimpulkan bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus telah mati demi menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu, mari kita bersyukur atasnya dengan menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 bunyinya seperti ini. Bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah ditebus dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam hubungannya dengan orang lain? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini menarik untuk kita dalami bersama, sebab pertanyaan nomor 3 ini sesungguhnya merupakan kajian kita atas teks Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-14. Di sini kita diminta untuk melihat apa relevansi berita dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 tersebut. Saudara, yang harus selalu menjadi kesadaran kita, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita dari segala dosa kita melalui kematiannya. Jadi kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Yesus Kristus. Kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita, hukuman dosa itu telah ditimpakan kepada Yesus. Dia menggantikan kita, sehingga kita beroleh kasih karunia dari Tuhan, beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa. Oleh pengorbanan nyawanya, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Hutang dosa, yaitu kematian, telah ditebusnya. Itulah penyataan kasih Allah yang tertinggi, mengutus Yesus Kristus menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Lalu bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain? Atau bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam hubungannya dengan orang lain? Saya mencatat ada 4 hal yang sangat penting di sini, yang harus menjadi perhatian kita, sebab 4 hal ini sangat prinsip. Yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berkenan, berkasih karunia, menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Setiap orang yang berbuat dosa seharusnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan kita. Dia menjadi korban penebus dosa. Dan karena itu kita harus mengucap syukur kepadanya dengan menjalani kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur. Yang kedua, kita bangun hubungan baik dengan semua orang, dan kita melihat sesama kita sebagai makhluk Tuhan yang termulia tanpa pandang bulu. Yang ketiga, mari kita saling membantu satu sama lain, saling menghidupi satu sama lain, beralaskan kasih Kristus. Yang keempat, mari kita saling menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain, dan siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita ketika ada yang menanyakannya. Saudara, saya harus berhenti sejenak di sini, mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Dalam menjalani kehidupan, apakah kita sudah menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain? Apakah selama ini kita sangat hormat terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain? Saya memperhatikan, jangankan dengan agama lain, antar komunitas Kristen masih ada sikap memandang rendah ataupun tidak mau bersahabat dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Yesus adalah kasih, dan kasihnya itu tidak sebatas untuk orang Kristen, tetapi juga untuk di luar Kristen. Kasihnya itu mencakup seluruh dunia.
Nah, karena kita berimankan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjalani kehidupan dalam kasih. Mengasihi semua orang. Kasih itu melampaui suku. Ya, walaupun dia berbeda suku dengan kita harus mengasihi. Kasih itu melampaui agama. Jadi orang yang berbeda agama dengan kita harus juga mengasihinya. Kasih itu melampaui ras. Kasih itu melampaui golongan. Intinya, siapapun yang kita jumpai di dunia ini, kita harus mengasihinya. Sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Keyakinan dan kepercayaan mereka harus kita hormati. Itulah inti bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, saya telah menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus, agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.